Pak Anies jalan terus ya Pak Anies. Kami dukung ya Pak Anies, kami doakan ya Pak Anies. Gimana nggak getar tuh? Pada saat orang menyampaikan itu kan ada harapan tuh yang dititipkan. Nggak merasa terbebani gitu kan, belum jadi nih misalnya gitu kan. Berapa orang tuh yang datang? Jadi kalau misalnya ada sebagian yang merasa tidak setuju, nggak apa-apa. Toh ada yang setuju juga. Pengelompokan atas perbedaan pendapat. Kan itu sesuatu yang biasa saja ya. Itu kuncinya. Apa kita nggak boleh beda pendapat? Nah, ini gimana ceritanya Pak? Anies tak sempat berfoto di pernikahan Kaisang Erina. Enggak, ini kan ya kan memang semuanya tidak berfoto. Katanya Bapak sempat diam tuh di ujung. Bukan saya Pak yang nanya Pak, dia nanya Pak. Enggak, soalnya kan saya lihat ya. Kan datang pasti dapat undangan ya. Undangannya itu kepada Anies Baswedan, title-nya apa? Halo teman-teman, ini episode pertama konten baru kita di R66 Newlytics, namanya Berisik ya. Kenapa berisik? Karena kita ngundang pengamat politik yang selalu berisik. Berisik tuh singkatan ya bro ya? Ya, boleh. Berita dan telisik. Ya, itulah dia. Jadi gue dulu pembaca berita, mudah-mudahan sekarang belum hilang lah, dikit-dikit bisa baca berita. Kemudian kita ke panelisiknya bareng Bro Hensat. Kita nanti akan jumpai banyak tokoh dan hari ini hari yang mahal, berharga buat kita di konten pertama kita bareng Bang Hensat. Langsung kita kenalin narasumber pertama kita, Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Pak Anies apa kabar? Baik. Yang tepuk tangan boleh loh. Tenang. Pak Anies terima kasih. Sama-sama. Diterima di Makasih. rumahnya yang nyaman. Saya tahu Pak Anies lagi muter-muter keliling Indonesia ketemu banyak masyarakat, tetapi kita dikasih kesempatan. Kenapa emang milih Mas Anies? Ini pertama ya? Ini pertama ya? Pertama Ini nih. pertama Mas Ini Anies. perdana betulan? Perdana betulan, ini makanya emang tim sukses. Bukannya Anda yang sering dibilang tim sukses. Gak apa-apa lah. Kita, Tapi terima kasih loh, saya jadiin yang pertama. oh iya Pak. Karena gini, pertama itu gak bisa diulang. Dan tidak bisa dilebihkan oleh yang lain. Lebih tinggi, bisa jadi besok ada yang lebih tinggi. Lebih besar, bisa jadi besok ada yang lebih besar. Jadi kalau bilang paling tinggi, paling besar. Tapi kalau pertama, tidak ada pertama yang kedua kalinya. Dan kalau di cerdas cermat waktu itu, jawaban pertama selalu dihitung, bukan jawaban yang kedua. Oh, ini Ikut nggak cerdas cermat dulu? ikut. Sejujurnya enggak bro, enggak sepinter itu bro. Tapi itu ya, seorang Anies Baswedan langsung. Iya. Gue nih agak deg-degan sebenarnya. Nggak jujurnya jawaban Pak Anies tuh beyond pemikiran kita Pak. Kita hanya waktu, kenapa Pak Anies terus terang, ya Bapak tokoh besar, saya pribadi selalu terinspirasi kalau Bapak ngomong. Dan kayaknya kesempatan kali ini, kesempatan pertama, bisa nggak ke Pak Anies? Waktu itu kita ngobrol ya bro ya. Ternyata Pak Anies kasih waktu. Terima kasih sekali lagi Pak. Sama-sama. Oke. Saya senang walaupun kemarin kan sempat ngatur waktunya menantang ya. Ya, Tapi it's menantang. okay. Tapi itulah. Kalau gampang kan berarti kita lagi pada gak punya kesibukan. Ya, itu dia. Ada suruh itu bro, suruh tanya kabar. Iya. Gua Ada tuh yang nyaru tuh. Pak Anies apa kabar? Baik, sehat, alhamdulillah. dibaca juga. Tuh dia pertanyaannya yang kedua habis ini. Lo ternyata ada di situ tuh. Agak iteman Pak sekarang Pak. Apa? Agak iteman. Enggak lah. Muter-muter Pak ya? Rasional. Enggak, gue pernah. Soalnya kalau bicara soal ekspos matahari, di sini juga ekspos matahari terus kok. Oke. Nggak ada bedanya sih. Oke. Pak lagi keliling-keliling Pak sekarang Pak ya? Terus muter-muter. Sebagian sebetulnya tidak hanya keliling, kan saya juga di Jakarta. Ya. Cuman biasanya memang kalau kita datang ke sebuah tempat, beritanya jadi banyak. Ketika berada di Jakarta, nggak jadi berita. Sehingga kelihatannya seperti hanya keliling-keliling gitu. Padahal kita di Jakarta juga. Pak, ini kontennya sesederhana, kita kepengen konfirmasi aja. Kan teman-teman yang ada di media mainstream memberitakan Bapak dari beragam sudut gitu ya. Dan kita berharap
ngobrol-ngobrol kita ini bisa ngasih perspektif ke orang soal sudut yang meng-capture Bapak, tapi dari tanggapan Bapak sendiri dan dari Bang Hensat. Oh, ya. Jadi kita mau ngobrol itu aja, Pak. Akhirnya saya tahu tugas saya. Jadi apa tugasnya? Bung Itu Hensat? mengomentari ternyata. Pak. Karena dia pengamat politik, Pak. Jadi kita biar nggak salah, Pak. Kan dosen Paramadina ya dulu ya. Berarti sama Pak Anies. Yang Pak Anies ini atasan saya. Bukan atasan, kita sama-sama dosen gitu ya. Sama dosen. Sempat menjadi pelayan juga waktu jadi gubernur kan. Saya warganya. Oke, Pak Anies. Kita punya beberapa berita yang kita ingin ngobrol sama Pak Anies. Bagaimana perspektif Bapak? Mungkin kita lihat via nih, kita mau nanya berita, Pak. Ini dia nih yang lagi rame, Pak. Kita mau nanya. Kemarin Pak Anies lagi sowan ke banyak daerah di Indonesia, kemudian sebagian pihak menganggap ini curi start. Walaupun Bawaslu sudah kasih statement tidak demikian. Tapi kalau pendapat Pak Anies sendiri soal ini gimana? Ya kita ikut Bawaslu lah. Mau pakai mana lagi? Udah dijawab. Anda cuma terima kasih loh. Iya, Jadi juga secara analisa politik nggak ada kita ikut. Sesederhana itu ya, Pak ya? Ya. Iya. Jadi perjalanan berkeliling ini sebenarnya apa motifnya, Pak? Mungkin ya publik juga ingin dijelaskan gitu ya. Ya. Begini, dari sisi Partai Nasdem sebagai penyelenggara, mereka menyampaikan bahwa sebagai partai yang menominasikan, mereka berkepentingan untuk memperkenalkan kepada semua wilayah-wilayah yang mereka punya aktivitas. Jadi dari sisi mereka dengan para kader, dengan itu satu. Nah, kemudian bagi saya sendiri, ini adalah kesempatan untuk satu, mendengar apa hal-hal yang menjadi masalah, apa aspirasi yang berkembang, apa tema-tema yang muncul. Oke. Belanja masalah berarti. Ya, itu saya kira istilah itu shopping untuk masalah. Kemudian yang ketiga, ada relawan-relawan yang berada di berbagai tempat, yang semua juga mengundang dan tidak mungkin didatanginya berputar-putar gantian. Jadi udah semua relawan berkumpul, selenggarakan bersama. Nah, pada saat relawan berkumpul selenggarakan bersama, itulah yang biasanya masa banyak. Jadi lagian wajar ya Pak ya, kan maksud saya belum masuk kampanye. Belum masuk tahapan kampanye. Jadi sebetulnya boleh aja kan, kalau seleb-seleb kan juga begitu kan, sebenarnya keliling aja. Cuma bedanya menurut saya nih, kalau Mas Anies nih nggak pakai musik dan lagu lah. Jadi kalau yang lain kan ada musik dan lagu, jadi boleh-boleh aja kalau menurut saya. Iya. Dan ini juga kita ketemu dengan masyarakat kan, seperti juga siapapun yang mengadakan kegiatan pertemuan dengan warga ya. Oke. Itu yang paling berkesan daerah mana, Pak? Gini. Atau semua daerah punya cirinya sendiri-sendiri? Kalau kita di Jakarta, berkumpul masyarakat Jakarta, ada acara di Jakarta, itu yang datang mungkin 1 jam, 1,5 jam dari lokasi acara. Bayangkan kalau yang datang tuh 18 jam dari lokasi acara. Wow, di mana tuh Pak? Di Aceh. Oke. Ada 14 jam, banyak sekali. Lalu ketika mereka datang ketemu tuh bilangnya, kami datang cuma mau bilang Pak Anies jangan mundur ya Pak Anies. Pak Anies jalan terus ya Pak Anies. Kami dukung ya Pak Anies, kami doakan ya Pak Anies. Gimana nggak getar tuh? Apa? Itu nggak ada dalam hiruk pikuk gambar-gambar tuh. Itu kan private conversation. Saya bilang sama semua, kalau mendatangkan orang itu bisa pakai rupiah, bisa mendatangkan orang. Tinggal kalau ada organizer yang baik, atur bisnya, atur logistiknya, kumpulkan orang. Tapi kalau orang bersemangat itu nggak ada bayarannya tuh. Orang yang penuh semangat, saya mau melakukan ini, Pak, harus begini, harus begini. Dan ketika jumpa, mereka itu mengutarakan hal-hal yang tidak langsung pada dirinya. Jadi bicara
saya datang sebuah tempat, nggak terbayang Bukit Tinggi. Pak, kami ingin memastikan bahwa keamanan teritori kita ini betul, Pak. Oh, Sampai saya catat tuh. Jadi tema-tema yang diangkat tuh bukan tema-tema yang apa ya, Pak ini apa status kepegawaian saya belum beres, Pak, Bapak nanti beresin gitu. Itu kan tentang dirinya gitu. tapi bukan tentang dirinya, ternyata tentang Nih, negara. saya tuh. catat nih. Pak, nomor 1 keamanan teritori, yang kedua kewarganegaraan, Pak. Yang ketiga soal aset-aset negara, Pak. Bapak pikirkan, Pak. Terus soal kewarganegaraan itu dicerita, Pak, pastikan, Pak, tenaga kerja yang bekerja di Indonesia itu ya yang dari Indonesia, kecuali yang kita nggak punya, baru pakai asing, Pak. Kemudian pendidikan, Pak. Pikirkan, Pak, soal pendidikan, soal ekonomi. Ini saya catat tuh. Jadi, maksud saya dari pengalaman bertemu itu memang apa yang muncul di dalam rekaman tak mencerminkan apa yang keseluruhan terjadi. Yang terjadi itu interaksi, saya mendengar, saya merasakan, dan genuine gitu. Nah itu waktu disampaikan gitu nggak terbebani apa Mas? Maksud saya kan gini, pada saat orang menyampaikan itu kan ada harapan tuh yang dititipkan, nggak merasa terbebani gitu kan, belum jadi nih misalnya gitu kan. Ya harapan itu saya pandang juga sebagai kepercayaan, amanah. Ya itu dijalani saja. Kenapa? Ya saya dicalonkan oleh sebuah partai, Partai Nasdem. Maka saya keliling mendengar apa sih isu-isu yang sesungguhnya menjadi concern, yang menjadi perhatian, yang perlu saya juga tengok. Sehingga membuat kita punya kekayaan isu yang lebih baik gitu. Jadi itu, Mas Imam kalau pas di sana itu ketemu dengan aspirasi begitu. Jadi di Aceh, di Sumatera Barat, di Riau sama juga, di Sulawesi Selatan juga sama. Jadi memang sering kita tuh nggak bisa meng-capture isu itu loh Pak Nis, kalau boleh jujur ya. Bahkan seringkali media mainstream juga nggak sampai tuh isu-isu yang sangat sangat lokal dalam tanda petik. Lokal, dan mereka nanti ngomong soal bagaimana dengan dana otonomi khusus, apa yang dana keistimewaan tuh yang terkait dengan apa status. Ini pemanfaatannya seperti apa. Jadi banyak sebenarnya pembahasan substansi di dalam pertemuan-pertemuan itu. Tapi yang saya sangat tersentuh itu ya otentisitas Itulah yang datang. itu tuh. Otentisitas itu gimana ya, otentik gitu ya, datang ya memang karena kami mau datang gitu. Mau lihat, mau ketemu, walaupun dari jauh nggak apa-apa gitu ya. 14 jam loh, itu lama bro. Pak, saya mau nanya nih, tapi agak nakal dikit nggak apa-apa ya? Mohon dimaafkan ya Pak ya. Ini kan tadi Nasdem, nanti kalau ada partai politik lain datang, begitu juga tuh, keliling juga dengan agenda partai politik yang lain, misalnya PKS atau Demokrat gitu, nanti keliling lagi. Ya bisa bersama-sama kan. Oh, bakal sibuk banget keliling datang. Sebenarnya nggak juga ya. Kalau kita lihat ya, memang itulah kenyataan kita di Indonesia. Indonesia ini ukurannya besar. Iya emang. Besar. Jadi ya memang Indonesia gitu. Kalau Jakarta ini cuma 600 km persegi. 20 kilo kali 30 kilo, udah itulah Jakarta tuh. Betul-betul 600 km persegi. Indonesia segede ini. Pak, saya pernah juga Pak lihat di headline media. Anies itu kenapa ke daerah-daerah secara langsung untuk menjawab apa yang terjadi di media sosial yang biasanya menyerang Anies. Betul begitu Pak? Ini semacam rekonfirmasi atau antitesa terhadap media sosial yang seringkali nggak terlalu jernih melihat permasalahan, melihat opini dan seterusnya. Secara khusus tujuannya bukan itu ya. Bukan itu. Kalau soal sosial media, di sosial media itu dikatakan hari ini dilupakan pekan depan. Itu apa? Fakta. Hari ini dipuji, hari ini dipuji, besok dicaci. Betul. Nanti lusanya dipuji lagi. Betul. Oke. Nggak masalah. Saya lihat lebih pada bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita mendengar, bagaimana kita juga merasakan gitu. Itu
Mas Anies susah banget tuh tugas saya tuh lihat. Dari tadi saya ditunggu celutukannya ini teman-teman. Bro, lu tuh mau nanya soal ini, bro. Apa namanya? Konsep perubahan. Oh, gini. Tadi saya ngobrol. Kan selama ini dianggap sebagai pemimpin perubahan. Anies Baswedan ini pemimpin perubahan nih. Itu nyaman nggak dibilang begitu? Saya ini dibilang apa saja itu terserah yang bilang. Bukan saya bukan masalah. Udah gue bilang Salah, nggak usah berarti ditanyain. Kan saya nggak bisa kendalikan. Iya. Anies itu adalah pemimpin berbaju hijau. Ya biar pemimpin berbaju. Ya terserah dia mau ngasih label saya. Aduh, Pak. Ya. Kita yang lain aja deh, bro ya. Iya, kita Pak, berita Anies, selanjutnya. Yang lain aja, Pak. Apa? Kita lihat lagi berita yang lain, Pak, yang lagi rame, Pak. Ini kan yang dikit itu, bro. Ah, iya benar. Berapa orang tuh yang datang? Mahasiswa di Makassar. Ini yang cuma 10 itu berita untuk menerjemahkan ininya. Apa namanya? Spanduknya. Tapi yang aslinya banyak loh itu datangnya. Membludak. Enggak, gue kepengen ngambil angle ini, Pak Anies. Ini kan Pak Anies sudah masuk ke dalam tanda petik ke gelanggang begitu ya. Iya. Pasti ada aksi reaksi. Tanggapannya, Pak, soal aksi reaksi. Ini kan pasti Normal. normal. Jadi gini, apa sih yang disebut sebagai kecewa? Kecewa itu kalau tidak sesuai kenyataan, kalau sesuai harapan. Oke. Kalau dia sesuai harapan, ya nggak usah kecewa. Nah, kita yang sudah belajar ilmu, kemudian kita kan sekolah, pendidikan, baca sejarah. Tidak ada dalam sejarah itu yang di dalam gelanggang politik 100% sependapat. Nggak ada. Nggak ada. Coba dikasih contoh, 100% sependapat nggak ada. Jadi pasti ada yang tidak sependapat dan pasti ada yang tidak sependapat sekali. Iya. Itu adalah perjalanan sejarah ratusan tahun. Terus sekarang kita ketika lihat ada yang tidak sependapat, terus waduh, panik. Enggak, ya dari dulu begini kok. Dari dulu begini. Dan nggak harus dihadapi berhadap-hadapan di lapangan. Itu adalah kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, dihormati, kasih tempat. Tidak usah dieliminasi, itulah bagian dari normal. Dan adanya perbedaan itu membuat kita harus memberikan penjelasan lebih, memberikan argumen lebih, memberikan manfaat pada siapa? Pada yang publik. Bayangkan coba, kami mengelola di Jakarta nih, dikritik. Kan kalau dikritik harus jawab, bukan? Betul. Berarti tim kita harus memberikan penjelasan. Penjelasan A, penjelasan B, Terus yang dapat untung dari penjelasan itu siapa? Pengkritik? Bukan, publik. Justru kalau nggak dikritik bingung tuh. Lah, sekarang ya publik nih, misalnya ada sebuah kebijakan, kemudian dikritik. Setelah dikritik dia jelasin kenapa kebijakan ini diambil, manfaatnya apa, tujuannya apa, terus dijelasin tuh. Terus dijawab lagi, jawab lagi. Itu publik mendapatkan public education for free. Oke. Nah, kita kadang-kadang kalau di pemerintahan itu matiin tuh kritiknya itu. Iya. Oke, tolong dong ditelepon, jangan kritik lagi nih. Sebentar, itu sesungguhnya public education. Ada selamanya. Selama apa? Selama faktual. Selama tidak menyebarkan kebohongan, tidak menyebarkan kebencian, gitulah kira-kiranya ya. Tapi itu adalah normal. Jadi kalau misalnya ada sebagian yang merasa tidak setuju, nggak apa-apa. Toh ada yang setuju juga. Mas sekarang gini ya, Mas Imam, ini logika sederhana aja. Kenapa sih kok ada pemilu? Karena kita dengan asumsi ada yang beda pilihan. Itu dia. Kan asumsi paling dasar. Iya. Kalau asumsinya semua orang pilihannya sama, nggak usah pakai pemilu, Mas. Oke. Karena asumsinya ada perbedaan pilihan, karena itulah boleh kita selenggarakan pemilu. Nah terus kita ketika dalam perjalanan menuju itu ada orang beda pilihan, terus kita merasa, Pak kenapa itu beda pilihan? Ya nggak apa-apa, itulah sebabnya kenapa kita ada pemilu. Pak Anies, aku mau nanya. Nih bro, mohon maaf nih Pak kalau nggak pas juga cara nanya ya. Yang paling dikhawatirkan publik kan soal polarisasi. Kalau bicara soal kontestasi kepresidenan. Bukan dikhawatirkan publik. Ada pihak yang merasa bahwa polarisasi itu kita salah juga besar. Kita kepengen menjawab dari konteks ini mungkin Pak.
Pak Anies kan sering distigma mendiamkan polarisasi, seolah-olah menikmati polarisasinya. Gimana kita menjawab tudingan-tudingan itu, Pak? Tudingan pihak-pihak yang menstigma itu. Ya, yang gini, disebut sebagai perbedaan pendapat, kemudian ada pengelompokan atas perbedaan pendapat, kan itu sesuatu yang biasa saja ya. Itu kuncinya. Apa kita enggak boleh beda pendapat? Biasa aja. Biasa aja. Yang penting selesai pertandingan itu lepas itu seragam. Udahlah. Selesai, yuk kita jalan lagi normal. Jadi Paham. menurut saya ini sesuatu ya bagian dari kita belajar berdemokrasi. Ya. Penting sekali untuk dipahami polarisasi itu beda dengan perpecahan. Oke, ada urutannya tuh. Polarisasi, friksi, konflik, pecah. Itu urutannya kira-kira. Oke. Paham. Polarisasi, friksi, konflik, pecah. Nah kita itu sering merasa kalau polarisasi berarti pecah. Padahal enggak. Kelola dengan baik. Bahkan kalau saya boleh usul, lihat tuh ada studi di Jakarta dilakukan oleh Nanyang Technological University. Singapura. Mengkaji apakah di Jakarta terjadi polarisasi atau terjadi kohesivitas. Ya. Dari kesimpulannya di Jakarta tidak terjadi polarisasi. Masyarakat Jakarta tidak mengalami polarisasi. Iya. Yang mengalami polarisasi apa? Sosmed. Tapi sosmed itu akan selalu polarisasi, orang di situ pandangan ekstrim-ekstrim semua yang keluar. Oke. Jadi kita jangan selalu merasa kalau di sosmed terpolarisasi berarti masyarakat terpolarisasi. Seringkali sama sekali berbeda. Terus yang kedua, kalau ada polarisasi bukan berarti terjadi perpecahan. Oke? Jadi boleh saja orang berbeda pendapat, diskusi normal. Menarik. Nah kita ini seringkali kaget polarisasi, berarti pecah. Polarisasi, friksi, konflik, pecah. Tuh urutannya gitu kira-kira. Nah tugas pemimpin dimanapun menjaga agar polarisasi itu tidak eskalasi menjadi friksi. Menjaga tidak menjadi konflik dan menjaga tidak menjadi perpecahan. Itu tugasnya pemimpin-pemimpin. Tapi terjadi perbedaan pandangan gonta-ganti. Misalnya nih, beri contoh. Ketika masuk omnibus terjadi perbedaan pandangan. Percakapan omnibus. Oke, ABC mendukung, DEFG menentang. Oke, masukkan undang-undang ke RKUHP. Ternyata beda. Di sini ABGH mendukung. Sini CD, HIJ menentang. Kan terjadi perubahan. Iya. Nggak statis. Ya itulah kehidupan sebuah masyarakat modern. Yang dikelola dengan sebuah demokrasi. Demokrasi itu bagaimana kita menyalurkan perbedaan, pandangan, pikiran, pilihan melalui sebuah sistem yang damai, melalui sebuah sistem yang non-violence, sehingga dia menghasilkan keputusan yang bisa dipakai oleh bersama. Dari situ memang ada perbedaan. Ya kita ngelihatnya gini aja bro, kalau isu pembelahan Bro, lu kayak di Paramadina bro, diem aja. Kenapa? Ini bukan rektor loh bro, Oh tenang iya, bro. Nggak, ini makanya gue ngomong. Iya, ngomong. Jadi kalau pembelahan itu kita lihat aja, sekarang kan ada tuh ya, pejabat negara bilang, wah ini pemilu harus ditunda karena ada pembelahan. Orang nggak ada apa-apa, pembelahan di pasar nggak apa-apa, di terminal nggak apa-apa. Jadi justru saya khawatir kalau isu pembelahan ini terus-terusan ada, itu jangan-jangan seperti mempertanyakan kinerja pemerintah terhadap sila ketiga persatuan Indonesia itu. Cakep, masuk. Hah? Iya benar. Nah itu yang nah, itu yang harus didorong juga, benar seperti Mas Hensat bilang bahwa kita ini mengirimkan pesan untuk mempersatukan, bukan terus-terusan menggaungkan ada pembelahan. bahwa di masyarakat ada perbedaan pandangan, dari dulu ada perbedaan pandangan dan sampai kapanpun akan ada perbedaan pandangan. Wah ini bisa jadi teaser nih Vi. Loh, kita ini berharap semuanya seragam, Nggak bisa. Soekarno sama Syahrir itu bertentangan. Ngomel-ngomel lagi dua-duanya tuh kalau ketemu tuh, karena kata Soekarno kan Syahrir ini bekerja di bawah tanah. Dia nggak berhadapan sama siapa-siapa. Tapi mungkin Syahrir juga pikir, ya Soekarno enak, mesti
nggak apa-apa kalau kelihatan terus kan saya mesti nggak kelihatan. Tapi kan dengan kombinasi itu Indonesia bisa merdeka. Ada lagi peran Hatta dan lain-lain. Iya. Saya ngelihat lukisan itu soalnya tuh Soekarno Hatta tuh. Wih, menarik. Oke. Terima kasih Pak. Saya juga ngerasa iya juga gitu. Iya Nah, juga. Yang penting jangan kita merasa yang terjadi di dunia virtual itu adalah yang akan muncul di dunia nyata. Enggak. Dan saya sudah merasakan. Iya. Nah, di dunia nyata itu ya beda sekali. Bahkan kasus Jakarta, ini secangkir teh. Tapi kalau di trending topik kan menjadi secangkir kopi gimana? Nah, Ya jadi rame ini secangkir kopi. Faktanya secangkir teh. bisa Itulah gitu. yang saya pikir kita harus hati-hati di sini. Iya. Lanjut bro. Lanjut. Oke. Lanjut kita lihat berita yang lain. Nah, ini gimana ceritanya Pak? Anies tak sempat berfoto di pernikahan Kaisang Erina. Enggak, ini kan ya kan memang semuanya tidak berfoto. Oke. Semua mengirimkan ucapan selamat. Setelah ucapan selamat ya semuanya selesai begitu. Tapi Bapak sempat diem tuh di ujung. Bukan saya Pak yang nanya Pak, dia nanya Pak. Enggak, soalnya kan saya lihat ya. Terus kan jadi polemik di situ tuh. Enggak maksud saya. Itu emang ada yang ngajak foto atau emang pas turun ngantri ini agak nakal nih. Ya. Atau nggak pengen dijawab Pak? Gini, memang pada waktu itu saya mengucapkan selamat, pada semua biasa aja lah ucapan selamat. Saya juga heran kenapa ini diramein pula. Iya, saya juga heran, apa sih yang nggak diramein gitu ya kira-kira. Ucapan selamat, kemudian ibunya Erina mengajak foto. Oke. Pak Anies foto dulu gitu, foto-foto di sini. Jadi beliau mempersilahkan. Terus saya semula mau maju, tapi ternyata kan aliran jalan terus. Oh iya. Jadi saya bilang, Bu, kelihatannya tidak bisa. Ini karena alirannya Jalan terus. Ini di sini. Jadi gitulah, itu singkat sekali kok. Paling berapa detik itu percakapan tetap gitu. Cuman karena itu diputar dengan slow motion dengan ini jadinya Berasa panjang lama. betul. Padahal biasa aja. Enggak ada yang luar biasa. Oh ya, Anies- Itu di semua pengantin juga terjadi begitu. Saya pernah mantu nih. Ngantri. Saya kepengen nih, Pak foto-foto. Antri udah panjang sekali. Udah panjang betul. Jadi yang bagian itu bilang, Pak jangan Pak, ini waktunya gitu. Sementara saya kepengen foto. Ini udah panjang sekali. Jadi bukan sesuatu yang kayak baru kejadian. Itu kejadian di semua pengantin. Itu kejadian semua pengantin. Udah lah, nggak usah. It's not a big deal. Peristiwa kecil yang terjadi di semua pengantin, jadi bukan dan bisa terjadi pada semua jenis tamu gitu. Mendadak satu ini dibahas terus. Saya ada pertanyaan tentang ini. Oh iya. Pak, kan datang pasti dapat undangan ya. Undangannya itu kepada Anies Baswedan, title-nya apa Pak? Anies Baswedan aja, cukup. Oh gitu, nggak ada title Nggak ada. apa gitu. Lah memang saya ini kan Baca pres nggak ada. memang ada pekerjaan. Nah, itu malah pas lagi ngantri situ kan tanya, ngobrol-ngobrol kan, pas lagi ngantri ketemu banyak lah di situ. Mas sibuk apa? Ya namanya juga orang pengangguran ya keliling-keliling lah kita. Namanya juga pengangguran gitu kan. Terus dia baruin juga itu. Apa Mas sekarang statusku non job. Non-job, jobless. Terus malah ada yang usul, Mas apa mau ini daftar kartu prakerja katanya. Benar juga. Iya. juga. Jadi iya, seru lah gini tuh. Iya. Nggak kan itu kan biasanya ya. Misalnya kayak saya Henry Satrio terus apa gitu kan, Imam Priyono apa gitu kan. Enggak, kedai setahu kopi. saya undangan rata-rata nama saja. Anies Baswedan di tempat gitu ya. Nama aja. Oke. Nama aja. Ya itu iseng aja Pak. Nama. Kali aja ada bawahnya kan. Wah, ya. Yang diundang banyak. Banyak Pak ya. Jadi Bukan 400 ya, katanya 400 kan maksimal. tuh. saya rasa kalau pengelolaan begini itu dugaan saya ya hanya nama saya paling aman. Ya. Karena menggunakan, kami juga kalau mengundang, waduh ini kalau title, salah title aja, salah nama aja. Nggak enak kita, apalagi salah title gitu. Iya. Kenapa beliau nanya Pak? Karena nggak diundang Pak, nggak tahu undangannya kayak gimana. So tahunnya. Jadi kalau nggak diundang, jangan pengumuman. Terus nganggap semua orang nggak diundang. Oh iya. Emang nggak diundang. Terus Ayo kita lihat yang lain ya Pak, izin Pak. Teka-teki kejutan parpol.
tambahan gabung wacana koalisi Pro Anies. Nah, ini gimana nih Pak ya? Bisa komentar gak Pak? Udah sampai mana segala macam? Emang mau ada yang gabung, Pak? Katanya ada mau gabung. Ya kalau yang begini-begini kan udah gabung dulu baru diumumkan. Iya benar. Makanya depannya ada teka-teki. Tuh baca itu depannya ada teka-tekinya. Mudah-mudahan kita lihat aja. Oke. Iya. Saya ingat Pak Anies waktu di Jakarta tuh selalu semboyannya itu mengumumkan ya pada saat sudah selesai Pak ya. Bukan rencana-rencana yang diumumkan. Bukan testing the water. Ya, dan supaya juga yang kita diumumkan jalan gitu. Oke. Pastiin itu. Oke. Lanjut aja berarti. Oke. Segmen kilas balik. Oke. Pak Anies, apa hal yang paling menyenangkan dan sentimental selama jadi Gubernur DKI Jakarta? Itu 2 pertanyaan tuh. Menyenangkan dan sentimental nggak bisa jadi satu. Ya kita cari yang satu biar kompleks, Oh, biar iya, kelihatan iya, iya. pinter bro. Menyenangkan sentimental kan susah. Sentimental itu kan pakai hati tuh. Apa tuh Pak? Ada Pak? Ada Pak. Salah satunya boleh. Yang menyenangkan itu karena pekerjaannya berinteraksi langsung dengan rakyat. Itu menyenangkan. Jadi saya Sebentar Pak, ini mohon maaf ya, itu bukannya klise tuh Pak. Menyenangkan bertemu rakyat tuh kan kelihatannya bertemu langsung. emang menyenangkan bener Pak? Karena saya membedakan. Ketika dulu saya tugas di kementerian nggak ketemu langsung sama rakyat. Kalau di kementerian itu produknya adalah policy, kertas. Apakah peraturan menteri, kebijakan ini, tapi nggak berurusan. Nggak ada warga yang datang ke rumah urusan A, B, C, nggak ada. Nggak ada. Bahkan kemarin saya hadir resepsi masih ada orang datang, Pak ini tolong rumah saya begini. Perasaan saya udah mantan gitu kan, ya tetap aja diambil. Udah mantan bro. Saya nggak bilang saya mantan, udah tulis saja, saya catat nanti saya kontak gitu. Tapi jadi kita mendapatkan kewenangan. Kewenangan yang dibuat itu membuat saya berinteraksi dengan people, not paper. Oke, remember that. Itu asik banget sih emang. Jadi saya I'm interacting with people, not only paper. Walaupun misalnya seperti demo terakhir-terakhir itu ya. Demo setiap waktu. Oke. Setiap waktu di Jakarta. Bukan hanya, ya itu bagian dari demokrasi kita. Normal aja. Tetap menyenangkan. Tetap dan yang menyenangkan apa interaksinya. Oke. Karena itu interaksi dan kemudian kita dekat antara warga dengan pemegang kewenangan. Itu jaraknya pendek. Nah, saya merasakan bedanya ketika dulu saya bertugas di kementerian dan ketika saya sekarang bertugas. Ada selisih yang cukup jauh. Oh itu nggak terbayar pasti ya rasa itu. Nah itu yang menyenangkan. Yang sentimental adalah 9 Oktober. Wah ini ada tanggalnya nih sentimental. 2022. Ketika teman-teman di jaringan rakyat miskin kota itu mengadakan acara perpisahan. Saya tidak membayangkan begitu banyak warga kampung yang menyebut dirinya kampung miskin kota, kampung padat, yang datang dan membuat acara spontanitas perpisahan. Di mana itu Pak acaranya Pak? Di Kota Tua. Oke. Itu one of the most touching farewell. Karena mereka mengungkapkan tentang perasaan mereka, pengalaman mereka selama 5 tahun terakhir. Nah itu yang apa sih Pak? Dia ngomong apa sih Pak? nanti Supaya saya kita kasih dapat rekamannya aja dah. Kasih rekaman aja. Kurang patut kalau saya mengutip. Kurang lebih Pak tentang apa ngobrolnya? Kurang lebih rasa tenang. Saya tenang tinggal, saya tenang berusaha, saya tenang karena yang biasanya terasa sebagai ancaman itu tidak hadir. Dan memang tugas negara itu datang untuk memberikan rasa tenang, bukan datang untuk memberikan rasa takut, ancaman. Contoh, banyak dari mereka itu tinggal di tanah-tanah yang secara status kepemilikan itu milik negara. Banyak yang milik badan usaha. Baik badan usaha milik negara maupun pemerintah pusat maupun daerah, tapi milik negara. Nah mereka itu kemudian kami berikan solusi berupa IMB kolektif. Ini Jak Habitat itu beda ya? Bukan. Beda, oke. IMB kolektif itu adalah
Ya ini salah satu program dari Jakarta Habitat. IMB Kolektif itu 1 RT, 1 IMB. Karena mereka nggak punya IMB semua rumahnya. Kenapa? Tanahnya statusnya dispute. Nah kami memandang biarkan urusan dispute selesaikan pengadilan. Tapi pelayanan harus bisa jalan. Dengan ada IMB itu, maka mereka bisa dapat PL listrik, bisa dapat air minum, bisa daftar usaha, bisa dapat kredit, karena punya status rumah yang legal, rumahnya. Alasnya itu masih menjadi perdebatan. Itu yang kita lakukan dan mereka merasakan ketenangan. Dan kemarin waktu saya tugas di Jakarta ini, Kepala Satpol PP yang terpilih, anaknya pedagang buah yang masa kecilnya penuh dengan memori dikejar-kejar terantip. Wow. Okay. Jadi ayahnya beliau adalah dulu pedagang buah, kaki 5, yang dikejar-kejar terantip. Jadi ketika saya angkat menjadi kepala dinas, Satpol PP, saya sampaikan, tegakkan kedisiplinan, tapi pakai hati. Anda pernah merasakan sebagai orang yang keluarganya dulu hidupnya itu dikejar-kejar terantip. Wah, epic banget tuh. Jadi berikan rasa tenang, berikan rasa pada mereka itu kepastian. Cari jalan keluarnya. Jadi pelanggaran itu ada 2 jenis, Mas Imam. Ada melanggar karena kebutuhan, ada melanggar karena keserakahan. Nah ini jenis pelanggaran karena kebutuhan. Kalau kebutuhan itu, maka penuhi kebutuhannya. Carikan jalan keluar, maka dia nggak melanggar lagi. Tapi kalau keserakahan, berikan hukuman yang berat, sehingga dia takut. Karena keserakahan itu hanya berhenti oleh rasa takut. Kalau kebutuhan, ada rasa takut pun dilawan. Karena kebutuhan. Nih pertanyaan selanjutnya, apakah ada part yang harusnya bisa lebih baik lagi tapi harus sudah selesai semasa di Jakarta? Maksudnya gimana sih, ada kerjaan yang belum selesai tapi udah selesai jabatan waktunya udah habis, gitu. Timelinenya udah habis tapi sebenarnya masih ada yang ingin dibuat. Ada nggak? Enggak Pak ya? Semua finish Pak? Enggak lah. Enggak, pasti ada ya Pak ya? Contohnya kami itu ingin menjual saham di perusahaan bir. DKI punya saham di perusahaan bir. Kan kebijakannya waktu itu udah ya Pak ya? Iya, tapi kalau menjual saham itu harus persetujuan DPRD. Ketua DPRD-nya tidak pernah mau memproses itu. Ini nggak jalan. Mandek. Kenapa kami mau menjual? Karena negara tidak perlu punya saham di usaha bir. Usaha yang tidak punya sifat pembangunan. Tunjukkan sama saya di mana unsur pembangunannya dalam sebuah perusahaan bir. Kalau kita punya saham di perusahaan konstruksi, karena kita memang harus melakukan perusahaan konstruksi. Kita punya saham di bidang perusahaan perumahan, karena harus nyiapin perumahan. Jadi kalau negara itu memiliki perusahaan itu harus memiliki tujuan development untuk kepentingan publik. Jadi kalau tidak ada unsur developmentnya, buat apa kita punya saham? Nah kalau enggak kita punya saham di semua urusan, cleaning service, perusahaan teh, perusahaan enggak dong. Apakah negara ini hadir dengan 2 tangan? 1 namanya birokrasi, 2 namanya korporasi. Keduanya memiliki tugas untuk melaksanakan konstitusi. Ujungnya adalah pembangunan. Jadi ketika negara itu memiliki korporasi itu harus punya fungsi pembangunan. Nah sekarang apa fungsi pembangunan dari sebuah perusahaan bir? Apa? Nah, ayo jawab. Saya bukan jubir DPRD Pak, ngapain saya jawab? Ini nih Pak, dari tadi nanya terus kirain ditanya nggak jawab. Ada aja nih. Tapi kan bukan berarti itu akan lebih mudah diselesaikan di istana kan Pak? Ini juga nih. Enggak dong. Itu satu itu. Iya. Saya nggak pernah mengklaim mana lebih mudah diselesaikan lewat posisi apa gitu. Itu tugas saya soal itu gitu. Nah, udah oke, lagi tuh. Itu PR yang belum, mudah-mudahan nanti bisa selesai. Dilanjutkan. Sehingga dananya bisa dipakai untuk bikin sekolah, bikin puskesmas, bikin taman, bikin macam-macam itu. 1 triliun lebih uangnya. Sip. Itu keren tuh. Keren. Pak ini Pak, terakhir nih Pak.
Ayo tanya. Mana yang paling membanggakan? Nih Pak, mana yang paling membanggakan? Bikin JIS, sumur resapan, atau JPO yang estetik? Atau itu Pak, satu lagi Jack Linko itu Pak. Oh, Jack Linko tuh, iya. Yang mana yang membanggakan Pak? Semua membanggakan ya kalau bicara membanggakan. Sektornya beda-beda. Oh iya. Oh iya Tapi juga dan sih. yang jangan lupa bicara lapangan sepak bola yang ada di kampung-kampung di Jakarta Oh ini. iya betul-betul. Kampung-kampung padat, sederhana, tapi lapangan sepak bolanya kelas dunia. Jadi JIS-nya stadion tentu kelas dunia dan kita berbangga dengan itu. Tapi, Tapi jangan lupa kita nih bangun lapangan sepak bola dengan rumput standar FIFA. Lapangan itu ada sertifikatnya standar FIFA. Berapa ya waktu itu Pak ya? 5. Saya lupa. Oh iya, Jadi 5. buatnya 5 Iya. setiap kota. Nih rencananya tahun berikutnya mulai kecamatan dibangun. Sehingga nanti kita harapannya tiap kecamatan di Jakarta ada 44 punya lapangan dengan standar FIFA. Masuk pandemi. Oh. Dananya nggak mungkin dipakai, nggak mungkin dong dalam kondisi begitu malah bikin Lapangan bola. lapangan. Oke. Oke, Pak Anies, nih pertanyaan cepat, nih segmen terakhir Pak. Nggak boleh mikir lama. Saya dulu aja, saya aja nih yang nanya Pak. Lo aja Supaya nih, Pak. saya ada kegiatan. Iya. Ayo. Pak nggak boleh lihat situ Pak, lihat sini Pak. Oke. Pidato atau nyanyi? Pidato lah. Sepak bola atau catur? Sepak bola. Gudeg atau saya rasem? Saya rasa Satu kata buat 2024 Pak. Satu kata Pak. satu kata buat 2024. perubahan. Wah, berarti lo bener bro. Canggih Bro. Satu lagi tuh Pak. Satu lagi Pak. Hensat atau imam Pak? Iya. Bro. Jangan bro, ntar gue keluar layar nih, gue nggak pede nih kalau disandingin sama lu. Oke. Saya penasaran nih, saya udah sering nonton di YouTube, selalu ada lukisan Diponegoro di sini. Kenapa Pak ditaruh di ruangan ini, lukisan Diponegoro? Pertama, ini adalah sebuah joglo yang ditegakkan kembali sekitar 1740-an. Oke, kemudian ini adalah bagian dari keluarga Kiai Besari di Tegalsari, Ponorogo, yang menjadi cikal bakal tradisi pondok pesantren, salah satu yang awal. Nah, kemudian dari keluarga ini juga itu begitu banyak anak turunannya menjadi pejuang. Satu ketika ada sahabat saya namanya Rosid, Kang Rosid, ini seorang pelukis. Saya lagi ke Bandung ke tempat dia, lalu dia cerita, panggil saya Kang Anies, Kang, saya ada itu lukisan batik di Ponorogo. Oke. Terus buat Kang Anies saja ya boleh kalau gitu. Nanti udah saya framein dulu, di-framein terus dikirim. Terus saya taruh di sini lukisan ini. Dan saya suka Pangeran Diponegoro dari dulu. Kenapa saya tempatkan juga di sini? Satu, kebetulan memang Kang Rosid memberikan, dan semuanya itu kalau sebuah saya ini sebuah kebetulan-kebetulan yang punya rangkaian gitu. Ini adalah joglo salah satu pondok pesantren tertua. Kemudian keluarga ini menghasilkan pejuang-pejuang. Lalu Pangeran Diponegoro adalah pejuang yang kalau boleh kami simpulkan menjadi cikal bakal yang berdampak kepada kemerdekaan. Pak Anies, makasih sudah hadir di Berisik yang pertama kali. Mudah-mudahan. Kita terima kasih sudah diterima di sini. Iya, makanya makasih. Kita. Kan tadi makasih sudah hadir. Oh iya, benar juga, makasih. Dan makasih bahwa saya diundang untuk jadi tamu pertama. Tamu perdana. Dan mudah-mudahan Berisik ini itu mengirimkan voice, not only noise. Nah, itu dia.
Karena berisik kan kalau bahasa Inggris jadinya Noise. Tapi harus ngirimin suara, bukan? Paham nggak? Paham bro. Nggak, itu bagus bro. Iya, udah nggak, benar. kalau kita judulnya bukan berisik, nggak akan ada closing yang baik tadi. Betul. Tuh. Jangan hanya noise, tapi juga voice. Iya. Oke teman-teman, jangan lupa nonton terus di channel R66 Newlytics. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share tentunya. Oke. Pamit ya. Ya. Imam Priyono, Hendri Satrio, tentu Anies Rashid Baswedan PhD pamit. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.